Kebakaran ini melanda rumah milik Damayanti berusia 50 tahun di Desa Gunung Katun, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu malam. Kobaran api cepat membesar karena rumah yang terbakar terbuat dari kayu dan papan. Menurut pemiliknya, kebakaran terjadi saat rumahnya kosong. Pemilik rumah sedang pergi mengantarkan dagangan ikan ke salah satu pelanggannya di Kecamatan Menggala, Tulang Bawang. Sementara anaknya juga sedang pergi belajar kelompok. Saat mendapat kabar rumahnya terbakar, Damayanti langsung pulang. Namun api sudah besar membakar bangunan berikut isinya. Ya habis semua, nggak ada yang keluar. Jarum sepotong pun nggak ada yang keluar, habis semua. Itu berarti di dalam rumah nggak ada orang sama sekali ya Bu ya? Apa? Emang nggak ada. Dugaan sementara kebakaran ini apa sih Bu? Dari listrik itu. Dari korsleting listrik ya? Ya. Kalau masalah barang itu saya nggak tahu lagi banyaknya. Semua alat-alat anak saya menikah di situ semua. Uang, apa-apa aja di situ semua nggak ada yang keluar. Petugas BPBD mengerahkan 2 unit mobil damkar ke lokasi. Dibantu warga, petugas saling bahu-membahu memadamkan api. Belum diketahui penyebab utama kebakaran, namun petugas menduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Satreskrim Polres Lampung Utara menangkap seorang pria yang membuat laporan palsu dengan modus berpura-pura menjadi korban begal motor di sebuah kebun singkong di Lampung Utara. Tersangka bernama Jauhri, warga desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Tersangka mengaku nekat membuat laporan palsu supaya motornya tidak diambil pihak dealer atau leasing. Cuma saya datang ke Polsek Balangan, bilang aja motor hilang, diambil orang. Kenapa kamu ada pikiran pura-pura kena begal itu? Itu sepintas saja Pak, karena saya motor sudah nunggak, mau diambil. Oh, ada tunggakannya? Sudah nunggak 1 bulan, 2 bulan. Nunggak di mana? Dealer. Polisi mendapatkan fakta bahwa tersangka sudah menunggak tagihan motor selama beberapa bulan. Orang ini melapor ke SPKT di Polsek, kemudian dia menyampaikan bahwa dia menjadi korban pencurian dan kekerasan. Modusnya dia dipepet dengan orang, kemudian orang ini merampas dengan senjata tajam dan senjata api. Setelah kita melakukan olah TKP, ya, rupanya orang yang jadi korban ini ternyata membuat laporan palsu atau melaporkan suatu kejadian yang tidak ada sebenarnya. Jadi polisi menyita barang bukti 1 unit motor yang sempat disembunyikan tersangka di rumah salah satu temannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kelihatan orangnya. Pihak kepolisian daerah Lampung Kamis siang menetapkan 3 orang pengurus organisasi kelompok keagamaan Hilafatul Muslimin dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara Jalan Sehat Agustus 2021 lalu dengan rute Bandar Lampung hingga ke Lampung Selatan. Ketiga tersangka adalah pemimpin kelompok Hilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Baraja, Amir Wilayah Kota Bandar Lampung Abu Bakar, serta Amir Wilayah Kecamatan Natar Lampung Selatan Zuliadi Zubair. Menurut polisi, ketiganya diduga kuat melanggar peraturan pemerintah yang melarang mengadakan acara kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa PPKM level 4 di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Reserse Kriminal Umum telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu adalah tersangka AQB, kemudian tersangka C alias AB, dan tersangka Z. Ya, jadi rencana tindak lanjut kepada tersangka setelah penetapan tersangka akan dilakukan pemeriksaan, dan kami berharap di sini dengan adanya kejadian ini adalah sikap tegas daripada
Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020, yaitu penegakan protokol disiplin kesehatan. Jadi penegakan disiplin protokol kesehatan ini kami lakukan, dan ini tentunya ada sanksi-sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat dikonfirmasi, salah satu tersangka mengaku kegiatan jalan sehat tersebut sudah mendapat izin dari kepolisian. Mereka cuma paling 2 km lah. Nah, kita jalan sampai di Purkon, itu kan ada pembatasan. Kita tidak melanggar itu. Kita ke Jalan Susilo sampai berhenti di Stadion Pahoman. Membagikan maklumat. Itu ketemu petugas juga. Selesai dikirim, kita pulang ke pusat. Waktu penutupan itu ada Babinsa pidato, Babin Kamtimas pidato, baru saya tutup, keluar. Nah, lalu muncul kasus ini. Pada kasus ini, polisi menjerat para tersangka dengan pasal tentang wabah penyakit serta kekarantinaan kesehatan. Ancamannya hukuman 4 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. 3 dari 13 terdakwa kasus pembakaran Polsek Candipuro, Lampung Selatan divonis oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan dengan hukuman 6 bulan penjara. Ketiganya mendapat hukuman lebih ringan dengan pertimbangan usianya yang masih di bawah umur. Untuk 10 terdakwa lainnya masih dalam tahap persidangan dengan agenda tuntutan. Kamis pagi, sidang terhadap 10 terdakwa digelar secara virtual. Jaksa menuntut para terdakwa dengan hukuman 9 bulan penjara. Memang ada beberapa hal kita dasar dari tuntutan tadi, ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan itu memang salah satunya yang masyarakat telah bergotong royong membangun Polsek Candipuro, yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan kondusivitas atau Katipmas di daerah tersebut. Di sana kita menjaga kondusivitas masyarakat di daerah Candipuro. Kasus pembakaran Polsek Candipuro, Lampung Selatan itu terjadi pada 23 Mei 2021 lalu. Ratusan warga mendatangi Polsek Candipuro saat malam hari. Polsek Candipuro dibakar massa. Mereka merusak dan membakar Polsek Candipuro karena kecewa dengan pelayanan polisi yang dinilai tidak mampu memberantas pelaku kejahatan jalanan seperti penodongan dan pembegalan motor. Atas kejadian tersebut, 13 orang yang diduga sebagai provokator ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.